Nah, jadi adab-adab kita beribadah itu penting. Tidak sedikit kadang kita beribadah dalam keadaan kurang adab. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan pada minggu yang lalu, masih dari kitab Al-Imamul Ghazali, yaitu kitab Bidayatul Hidayah. Karena kitab ini sangat penting kita pahami untuk kita menata ibadah kita, menata seluruh komponen daripada amalan-amalan zahir maupun amalan batin kita. Saya kira menurut hemat tiang pribadi, seperti apa yang disampaikan oleh para ulama, siapa membaca kitab Imam Ghazali tetapi tidak masuk lewat pintunya, yaitu kitab ini, maka dia akan mengalami kebingungan, bahkan tidak memahami secara mendalam maksud-maksud yang ingin disampaikan oleh beliau. Pintu masuknya. Maka kan di dalam Al-Quran dikatakan, udkhulul buyut min abwabiha. Masuklah ke dalam rumah itu dari pintunya. Kadang di masa-masa kita sekarang ini, kita sering sekali menginginkan sesuatu yang instan. Ibarat kita membeli mie rebus, sobek bungkusnya, masukkan air panas, makan. Kita sering, bahkan hal itu terbawa dalam hal-hal kita, dalam ibadah kita dia terbawa. Nah, tidak seharusnya demikian Bapak Ibu. Karena bagaimanapun akidah kita, i'tiqad kita itu umpama di dalam sholat. Bagaimana kita memahami bahwa zat itulah yang kita sembah. Kita yakin Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kita, mendengar bacaan-bacaan rukun qauli kita, ya, menyaksikan rukun fi'li, dan Allah melihat, mendengar, menyaksikan daripada rukun qalbi, yaitu niat kita sejak takbiratul ihram hingga selesai kita salam. Itulah di situ, karena penting di sana keyakinan kita dan tidak boleh kita beribadah dalam keadaan ragu. Maka oleh sebab itu sahihul aqidah, ya, akidah yang benar itu juga akan mempengaruhi ibadah kita. Sejauh mana kemudian kita memformulasikan atau bagaimana kita mengemas, melakukan rentetan-rentetan ibadah kita itu secara runut dan dapat sedikit demi sedikit kita pahami. Lalu kemudian secara fikihnya bagaimana kita melaksanakan rukun, syarat, ya, kesempurnaan dan sunnah-sunnahnya. Tidak sedikit kalau kita baca kitab-kitab ulama yang lebih besar itu, satu kitab menyatakan bahwa di dalam kitab Taqriratus Sadidah itu kisaran amalan sunnah saja di dalam sholat itu mencapai 500 sampai 800 amalan sunat. Kisarannya. Apakah semua sudah kita dapatkan? Kan belum tentu semuanya. Nah, oleh sebab itu penting. Nah, ini bagaimana tata cara pelaksanaannya. Kadang di dalam beribadah kita sering tawar-menawar. Tawar-menawar. Terlalu banyak cara itu juga bikin umat jadi bingung gitu loh. Ambil yang mu'tamad, ambil yang lebih kuat argumentasinya, dalilnya, yang lebih meyakinkan kita, itu jauh lebih aman bagi kita daripada harus kemudian mengedepankan apa yang kita baca. Oh, ini kita baca, ini kita baca. Nah, akhirnya kita tidak memiliki prinsip. Kita tidak dituntun beribadah dengan jelas. Sehingga kita beribadah pun dalam pelaksanaan tata caranya kita bingung, dalam keadaan ragu. Nah, ini yang menyebabkan amalan kita juga bisa jadi tidak sah. Sedangkan apa yang dibahas di dalam kitab ini, bagaimana kemudian tasawuf. Kalau Ibnu Taimiyah tidak menggunakan kata tasawuf, tetapi dia menggunakan istilah tazkiyatun nafsi, pembersihan diri. Sama maksudnya. Tasawuf itu dari kata sofa berarti jernih, bersih.
tanpa noda, itu maksudnya. Maka ketika dia pembersihan diri, ya itu juga sama. Tetapi ada kitabnya khusus juga Imam Ibnu Taimiyah menggunakan istilah tasawuf. Yang dicetak di Mesir itu semua menggunakan istilah itu. Dan beliau menyatakan bahwa bagi siapa saja yang ingin mengamalkan hadis-hadis Nabi, tata cara ibadah dan kehidupan Nabi, hendaklah dia menempuh jalannya para ahli tasawuf. Karena ahli tasawuf ini melakukan ibadah-ibadah yang sangat detail. Terperinci gati ibadah-ibadah sino sampai tetek bengeknya, adab-adab kita. Sah sholat kita tidak bersedekap, sah. Tetapi ini mimbabil adab. Bahkan nanti di dalam kitab ini dijelaskan bagaimana, apa sih kenapa ngangkat tangan sholat, supaya kita lebih memaknai ibadah itu. Kalau secara jamak-jamaknya aja, ketika orang menodongkan kita senjata, pistol misalkan, todongnya itu si bedil, ngono. Angkat tuma itu kan, urungnya nembak itu, ngono. Jadi sederhana saja, ngono. Jadi untuk dapat memahami, oh apalagi Allah Subhanahu wa taala zat yang maha pengampun, maha rahman, maha rahim. Ketika kita menyebut namanya, angkat tangan, Allahu Akbar, itu sudah permulaan kita membuka pintu daripada maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi adab-adab kita beribadah itu penting. Tidak sedikit kadang kita beribadah dalam keadaan kurang adab. Contoh, menurut fikih, aurat laki-laki itu dari mabaina surrah wa rukbatain, antara pusar sampai kedua lutut. Sah sholat kita apabila kita sholat dalam keadaan menutup aurat pas-pasan. Persoalannya kalau kita bandingkan, kita pergi ke kantor lurah ngurus kartu keluarga misalkan, semel deh itu menggunakan pakaian semacam itu, kan begitu. Nah, perlakuan ini mimbabil adab. Agen tahu adab itu beribadah terutama sekali. Itu yang penting, supaya kita juga belum kita berbicara tentang sesama manusia. Karena ini berbicara soal hablum minallah dan hablun minannas.